Selamat pagi menjelang siang anak-anak kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk hari ini kita boleh melanjutkan pembelajaran katekisasi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai dalam persekutuan kita ataupun pembelajaran katekisasi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk waktu yang sudah diberikan bagi kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama untuk pembelajaran firman-Mu khususnya dalam katekisasi pada hari ini. Oh Bapa yang maha baik, curahkan kepada kami roh-Mu yang kudus, agar sungguh-sungguh kami boleh memberikan diri kami, supaya pikiran kami juga konsentrasi untuk menerima pembelajaran untuk hari ini. Bapa, berkati kami, kuasai kami segala pemikiran kami, supaya sungguh-sungguh kami konsentrasi hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Kepada hamba-Mu juga yang menyampaikan pengajaran ini, berkati urapi Bapa, agar kepadanya juga Engkau tetap menolong dan menyertainya. Terima kasih Bapak, walaupun kami masih belajar secara online melalui video di dalam classroom ini, tapi tidak mengurangi pekerjaan karya-Mu di dalam Roh Kudus, agar sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu tetap berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah hormat puji kemuliaan bagi-Mu, supaya kami juga diberikan Tuhan hati yang tenang, hati yang sungguh-sungguh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak suci, ampunkan kami dalam segala dosa-dosa kami, agar tidak terhalang berkat-Mu untuk kami terima hari ini. Karena kami sudah datang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak kami, walaupun kita masih belajar katekisasi secara online, tapi tidak mengurangi konsentrasi kita. Kami mau supaya anak-anak fokus, walaupun hanya melalui video kami sampaikan, tapi anak-anak kami juga boleh mendengarkan. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, seperti materi sudah disampaikan kepada kita, yaitu melalui nabi-nabi. Nah, anak-anak kami harap nanti supaya sesudah materi ini selesai, itu dibaca ulang, supaya semakin menguasai dan semakin mantap ya pengertian-pengertian dalam diri anak-anak. Nah, nabi-nabi ya, panggilan seorang nabi adalah prakarsa Allah. Allah sendiri dengan kemuliaan, keagungan dan kuasanya menyatakan dirinya kepada manusia, serta memilih waktu, tempat dan caranya sebagaimana ia berkenan datang, dan ia sendiri yang menetapkan siapa yang hendak dipilihnya. Allah mempercayakan firman-Nya kepada para nabi dengan menyampaikan kepada umat yang harus mengetahuinya. Allah akan memperlengkapi para nabi dengan kuasa dan penyertaan-Nya. Dan Allah memanggil para nabi dengan caranya. Dan pemanggilan itu bukan saja pada waktu umat-Nya melakukan pekerjaan pelayanan, tapi ketika sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Amos mengaku bahwa Tuhan telah mengambilnya dari pekerjaan menggembalakan kambing domba. Kita lihat Amos 7 ayat 15. Yesaya sedang duduk termenung di depan pelataran bait suci. Yesaya pasal 6. Yeskiel sedang sibuk dengan sesuatu ketika berada di tepi sungai Kebal bersama-sama dengan para buangan. Yeskiel 1 ayat 1. Nabi adalah menyatakan ataupun menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak alasan manusia ketika dipilih menjadi nabi, tapi Tuhan akan memperlengkapinya ketika Tuhan sudah memilihnya. Alasan Yeremia, aku masih terlalu muda. Alasan Yesaya, aku orang yang berdosa. Dalam menjalankan tugas, orang yang dipilih, dipanggil, diberi kekuatan dan kemampuan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau demikian. Nah, firman Tuhan Yeremia 1 ayat 8. Tuhan tidak mengangkat orang yang fasih lidah atau orang tua yang cukup berpengalaman untuk menjadi nabi. Karena yang harus disampaikan kepada bangsa dan pemimpin bukan perkataan mereka sendiri, melainkan firman Tuhan. Kehidupan para nabi seluruhnya dipengaruhi oleh panggilan itu. Bahkan keluarga mereka pun turut mengalami akibat daripada tugas tersebut. Setiap orang yang dipanggil Tuhan menjadi nabinya diberi kebebasan untuk menyampaikan ataupun menyatakan firman Tuhan dengan perkataan mereka sendiri, menurut gaya bahasa dan susunan kalimat masing-masing. Ada nabi yang berbicara dengan kalimat pendek, ada yang panjang lebar, ada dalam bentuk sajak, kalimat sederhana,
Ada yang memakai lambang-lambang dan ada yang tidak berbicara tapi memperagakan isi nubuatannya. Dengan maksud agar orang bertanya apa yang akan terjadi. Suasana yang dihadapi dalam pemberitaan menyebabkan perbedaan pemberitaan yang disampaikan oleh para nabi pada zamannya. Ada nabi yang bekerja pada zaman kerajaan dan ada juga pada waktu pembuangan Babilonia. Bahkan Nabi Yehezkiel tertaban dan dibawa ke pembuangan. Secara umum isi pemberitaan para nabi adalah pengampunan dan hukuman dari Allah. Jadi nabi itu hanya menyampaikan ya pengampunan dan hukuman, yaitu berkat dan kutuk. Ya, dalam perjanjian lama ada dua penggolongan nabi. Ya, ada nabi besar dan ada nabi kecil. Nabi besar itu ada 4. Yesaya, Jeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Kalau nabi kecil itu ada 12. Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hagai, Sakaria, Maleaki. Ya, semua nabi-nabi ini memberitakan hukuman dan keselamatan bagi bangsa Israel yang melanggar dan mematuhi perintah Tuhan. Di Israel ada 3 jabatan, raja, imam, dan nabi. Raja memerintah dengan teokrasi. Allah sendiri memerintah melalui raja yang dipilihnya. Ada 3 raja ya di zaman Israel. Ya, waktu zaman di Israel yang memerintah hanya ada 3 raja, yaitu Raja Saul, Daud, dan Salomo. Imam, jabatan imam diberikan kepada kaum Lewi, yaitu suku Lewi, yang memerintah di Bait Allah menyampaikan persembahan dari umat kepada Tuhan melalui korban bakaran. Nah, itu kita lihat dulu bagaimana zaman perjanjian lama bahwa imam itu hanya setiap jemaat ataupun umatnya datang memberi persembahan. Tugas imam itulah membakar persembahan-persembahan jemaat itu kepada Tuhan. Itu adalah sebagai korban persembahan. Nabi sebagai perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan suara Tuhan kepada umatnya. Yang disampaikan adalah kebenaran dan kasih serta penghukuman ketika tidak taat kepada Tuhan. Nah, para nabi yang bernubuat menyatakan kebenaran suara Tuhan disampaikan kepada umatnya agar tetap setia kepada Tuhan. Sehingga para nabi ya bekerja di kerajaan dan di tengah-tengah masyarakat, mempunyai tugas yang sama sebagai perpanjangan suara Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan sehingga masyarakat mendengarkan apa yang dikatakan para nabi tersebut sebagai berikut. Pertama, menentang korupsi dan ketidakadilan. Setelah Israel memilih seorang raja, mereka memiliki aturan-aturan kenegaraan. Akibatnya banyak rakyat yang menderita. Penderitaan rakyat karena pajak yang tinggi mengakibatkan mereka tidak mampu memiliki tanah, lalu menyewanya dari orang kaya. Orang miskin menjadi bertambah miskin, yang kaya menjadi bertambah kaya. Orang miskin jadi budak orang kaya. Pemimpin-pemimpin negara menerima suap dan korupsi. Dalam situasi ini para nabi menyuarakan suara kenabian dan bertugas sebagai penyampaian lidah Tuhan. Suka atau tidak suka orang mendengarnya, nabi tetap menyuarakan suara kebenaran. Lalu yang kedua, mengkritik cara kebaktian orang Israel. Kekuasaan dan harta membutakan para pemimpin ibadah yang juga dikuasai oleh kalangan istana. Memerintah dan orang kaya turut terkontaminasi dari kebutaan mereka. Sehingga ibadah adalah rutinitas pameran kekayaan yang sama sekali tidak menyentuh realitas sosial ekonomi rakyat. Inilah yang dikecap Nabi Amos dan Hosea. Menentang sinkritisme. Ketika suku-suku Israel masuk ke negeri Kanaan, di situ mereka bertemu dengan banyak suku dan bangsa yang menyembah Allah lain seperti Baal, Asera, Dagon, Melok, dan lain-lain. Kepercayaan agama suku Kanaan merupakan ancaman besar bagi Yahweisme yang mereka anut. Juga perkawinan para raja dengan putri-putri yang menganut kepercayaan yang berbeda berdampak pada penambahan kepercayaan. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Dan hubungan luar negeri yang Israel bina seperti dengan Mesir dan Asyur mengarahkan kemudahan terjadinya sinkritisme. Karena hal-hal tersebut di atas, maka para nabi disuruh Tuhan mengecam dengan keras segala perbuatan yang melanggar titah pertama dari dasar titah. Di mata Tuhan, penyembahan kepada Baal adalah perzinahan, ketidaksetiaan terhadap Allah. Karena meninggalkan Tuhan dan bergaul dengan Allah-Allah lain,
Nabi Yesaya dan Mika pun dengan keras menentang penyembahan berhala dalam pemberitaannya. Lalu yang keempat, menolak pemberitaan nabi palsu. Nabi palsu dalam pemberitaannya menyesuaikan diri dengan suasana yang umum, mengeluarkan nubuat yang menyenangkan hati pendengarnya, melindungi dirinya supaya aman. Nabi palsu banyak disenangi, akhirnya diberi upah dan hormat sesuai dengan aman. Nabi palsu banyak disenangi, akhirnya diberi upah sesuai dengan pangkatnya. Jika mereka tidak menerima cukup honorarium, mereka meramalkan perang dan siksaan kepada raja yang bersangkutan. Nabi palsu sering kali menuduh nabi benar sebagai pengacau. Nabi benar sering disebut bodoh dan gila. Makin besar kesalahan orang yang ditegur oleh nabi benar, maka makin besarlah kebencian mereka terhadap nabi yang bersangkutan. Kita bisa lihat ini Hosea 9 ayat 7. Memberitakan berita hukuman. Para nabi bertugas untuk memberi nasihat kepada orang Israel supaya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Jika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka akan dihukum. Memberitakan berita keselamatan. Orang Israel diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Tuhan berfirman, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Bukan hanya itu saja, tapi orang Israel tidak akan diikat secara lahir saja, melainkan hatinya akan diubah, sehingga mereka dengan sukacita taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan diberi tinggal di langit dan di bumi yang baru, dan menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang ketujuh, memberitakan tentang Mesias. Para nabi juga memberitakan juru selamat yang akan datang memerintah dengan adil. Mereka membela yang benar dan memelihara perdamaian. Nabi menjelaskan kepada umat tentang Mesias yang diurapi Allah, dan Mesias yang menderita bukan karena kesalahannya tapi untuk menebus umat manusia. Kita lihat Yesaya 54. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa kita tahu zaman nabi-nabi. Sudah kami sampaikan tentang nabi-nabi, kita tahu bahwa nabi-nabi itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umatnya, sehingga mereka menyampaikan juga tentang kedatangan Mesias, yaitu tadi yang terakhir memberitakan tentang Mesias. Para nabi juga memberitakan juru selamat yang akan datang dan memerintah dengan adil, membela yang benar dan memelihara perdamaian. Nabi menjelaskan kepada umat, tentang Mesias yang diurapi oleh Allah yang menderita bukan karena kesalahannya, tapi untuk menebus dosa umat manusia. Nah, ini kita lihat Yesaya 54. Jadi, kalau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, perjanjian lama dengan perjanjian baru ini sangat erat kaitannya. Nah, menyempurnakan perjanjian lama yaitu di dalam perjanjian baru. Dasarnya perjanjian lama disempurnakan melalui perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian lama pun sudah dikisahkan, sudah disampaikan pesan bahwa Mesias akan datang. Bahkan pemberitaan Mesias juga diberitakan. Nah, justru karena itu penderitaan orang-orang pada zaman dulu juga sama dengan zaman kita pada saat ini. Masalah korupsi dikatakan, ketidakadilan sosial saat ini sangat luar biasa, sangat relevan yang kita hadapi, bahkan korupsi di sana sini, bahkan dengan adanya penderitaan COVID seperti ini juga pun masih ada orang mencari keuntungan, masih orang tidak jujur, yang tidak sakit COVID pun dinyatakan COVID. Nah, kalau itu bantuan sosial kepada rakyat, yang sungguh-sungguh berdampak COVID, karena mereka terimbas karena PHK ataupun perhentian hubungan kerja ataupun mereka di rumah dan lain sebagainya. Pemerintah memikirkan bagaimana untuk menolong mereka. Bahkan ada pejabat-pejabat juga mengambil alih. Dia kasih kepada keluarganya, dia kasih kepada KD-KD-nya. Nah, ini korupsi, ketidakadilan sosial, yang miskin semakin miskin lah. Bahkan orang miskin tadi menjadi budak di tempat orang kaya. Itu tadi dikatakan. Nah, ini sangat relevan pada saat ini. Nah, begitu juga mengkritik tentang kebaktian orang Israel. Banyak pemimpin-pemimpin yang dikuasai oleh kalangan istana. Jadi orang-orang yang berpejabat, orang-orang yang berkompeten, yang sangat menguasai, yang memimpin pada saat itu. Nah, inilah yang kita tahu di zaman nabi-nabi pun sudah ada terjadi seperti ini. Nah, itulah kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang
yang menjadi penerus anak-anak kami. Kami harapkan nanti dibekali. Kita melihat kan, kita melihat baru-baru ini seorang CS ya, cleaning service di gerbong kereta api. Ya, dia mendapat sebongkar plastik yang hitam, duitnya itu 500 juta. Dia berikan kepada tempat pengaduan ya, ataupun ke tempat penitipan barang. Dia kasih ke sana. Lalu apa? Pemerintah melihat, kenapa kamu nggak ambil? Ini kan duit 500 juta. Oh, itu bukan hak saya. Bukan saya yang mencari, itu bukan bagian saya. Dia kembalikan. Dia hargakan. Tuhan menghargakan, pemerintah menghargakan. Dikasih duit luar biasa. Ya, dikasih duit begitu banyak. Ya, bahkan paket juga diberi. Bahkan pejabat-pejabat yang lain memberikan. Nah, ini setiap orang yang mau menyatakan yang jujur, menyatakan yang benar. Ya, kalau memang bukan hak dia, kenapa mesti kita nggak jujur? Kenapa mesti kita malu? Bukan saya kok yang punya. Dia kembalikan. Nah, apakah masih ada? Masih ada. Anak-anak kami lah harapan kami ke depan. Karena kami bakalan pergi, bakalan meninggalkan dunia ini. Nah, kalian adalah generasi kami. Kalian adalah generasi pengganti kami semuanya. Kalian akan duduk sebagai pejabat. Ya, sebagai pemerintahan, apakah sebagai presiden, apakah sebagai menteri, sebagai gubernur, bupati, camat, ya, lurah, wali kota, dan sebagainya. Kalian bakalan duduk sebagai dosen, sebagai rektor, sebagai pejabat BUMN, apa saja pun nanti jabatan kalian. Berlakulah dengan adil, dengan benar, ya, dengan jujur. Jadi modal kalian itu adalah spiritual. Kalau kalian tidak dibekali dari sekarang, bagaimana mungkin apa modal kalian nanti duduk? Baik secara spiritual kalian dibekali, dan secara rasio juga kalian dibekali, secara pemikiran. Perlu belajar setinggi-tingginya ya, ilmu perlu kalian raih. Tapi rohani kalian juga harus kalian jaga dan pelihara. Punya hubungan yang baik, punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan keluarga. Inilah, kalianlah harapan-harapan masa depan kami sebagai orang tua kami, sebagai anak-anak kami, kalian keturunan kami, kalianlah generasi masa depan kami. Nah, untuk itu anak-anak kami, supaya ini boleh menjadi rema ya, menjadi hidup di dalam kehidupan kalian. Sehingga benar-benar bukan hanya nabi-nabi saja yang bisa. Pemuda-pemuda ya, zaman pemuda-pemudi milenial juga bisa berbuat sesuatu. Kenapa tidak? Kalau kalian mau, pasti Tuhan menolong dan memberkati. Lihat nabi-nabi yang benar tadi. Mereka semakin didiskreditkan, mereka semakin disudutkan. Karena nabi-nabi palsu tadi, banyak nabi-nabi palsu juga banyak. Kalian juga akan berhadapan dengan seperti itu. Tapi kalian jangan takut, karena Allah menolong dan menyertai kita. Ya, pergi, aku akan menyertai engkau. Ya, Matius, ya dalam Matius dia katakan, pergilah kabarkan Injil. Ya, beritakan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau. Inilah firman Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Ya, katakan bahwa Allah menyertai setiap tugas, setiap panggilan yang dia berikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan pasti komitmen, bertanggung jawab, menolong dan memberkati kita, dan memberikan solusi dalam pergumulan kita. Percayalah, yang kita sampaikan adalah kebenaran. Ya, kejujuran. Gak usah takut. Yang penting hati kita, niat kita adalah jujur dan betul-betul mau menyampaikan kebenaran. Nah, oleh karena itu anak-anak, kami harapkan supaya anak-anak juga boleh menjadi selaku perpanjangan tangan Tuhan melalui duniamu. Kamu masih remaja, kamu masih pemuda, perbuatlah apa yang berkenan di hati Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan ya, Allah memperlihatkan dirinya kepada umat pilihannya. Allah memilih dan mempersiapkan dan yang dipilihnya. Allah memberikan suatu tugas pemberitaan firman Tuhan. Orang yang dipanggil itu kebingungan dan menyatakan keberatan-keberatannya. Allah menolak keberatan itu dan menjanjikan penyertaannya. Ya, Allah memberikan tanda ajaib sebagai jaminan yang nyata. Jadi tidak usah takut. Kalau Tuhan sampaikan pesan itu kepada kita, kita lakukan. Jadi tidak ada alasan kita, oh aku gak mampu, aku gak kuat, aku gak bisa. Lakukanlah itu. Ibarat pisau, semakin sering diasah semakin tajam, semakin sering diasah semakin tajam. Demikian juga kita berhubungan dengan Tuhan. Yeremia, Yesaya, aku gak kuat, aku gak pandai bicara. Yesaya katanya aku orang berdosa. Banyak alasan. Nah, kalau ditanya juga Tuhan kita, aku mungkin tak apa alasan kita. Tapi Tuhan tidak mau alasan kita. Tapi Tuhan selalu komitmen. Aku menyertai engkau, aku akan menolong engkau.
Jadi oleh karena itu jangan takut. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Maka nanti Bibi akan WA ke Japri kalian untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti minggu depan Bibi akan 1 minggu Bibi kasih waktu sama kalian supaya kalian japri Bibi dalam jawaban-jawaban kalian. Terima kasih dan kita lanjut dalam materi yang kedua. Anak-anak, kita selanjut kepada materi yang kedua, yaitu kepada pembuangan, ya. Nah, peristiwa pembuangan ke Babel berlangsung karena hukuman Tuhan terhadap bangsa pilihannya yang tidak setia kepada Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Tuhan mengizinkan pembuangan terjadi yang dilakukan oleh bangsa kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Agar melalui pembuangan ini bangsa Israel lebih setia kepada Tuhan. Pembuangan ke Babel bukan hanya penghukuman, tapi juga sekaligus menjadi proses pendidikan bagi bangsa pilihan Tuhan. Pada saat pembuangan ini, bangsa Israel mengalami kehancuran, penderitaan, serta kehilangan kemerdekaan politik dan agamanya. Nah, anak-anak kami, inilah peristiwa ataupun sejarah kenapa terjadi pembuangan ke Babel pada saat itu. Karena mereka, bangsa ini suka menyembah berhala, suka mendukakan hati Tuhan, suka tidak setia kepada Tuhan. Sudah Tuhan katakan, aku menyertai engkau, tetapi bangsa ini tetap masih melakukan kekerasan hati, tegar tengkuk, dan tetap melakukan apa yang tidak berkenan. Sehingga Tuhan membuang mereka pada saat itu. Sehingga mereka pada saat itu sangat menderita. Dan mereka sangat hancur, ya, bahkan kehilangan kemerdekaan, bahkan politik dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, anak-anak kami, bangsa Israel berada dalam pembuangan, tapi mereka berupaya untuk tidak kehilangan identitasnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Para nabi menegaskan bahwa pembuangan ke Babel bukan diartikan sebagai kegagalan Tuhan dan kemenangan dewa kafir, melainkan kehendak Allah. Pembuangan adalah konsekuensi pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel dan rajanya, bukan pembinasaan. Bangsa Israel dibuang agar mereka mengerti akan dosanya. Pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan dan penyembahan berhala tetap mempunyai akibat. Walaupun Allah memberikan hukuman, tapi Allah juga menyatakan kasih-Nya. Allah tidak membiarkan bangsa Israel hancur total. Allah tetap mempersiapkan para nabi untuk memberikan pengharapan pada bangsa Israel agar mereka tidak putus asa. Karena di Babel juga mereka dapat secara bebas menjalankan kewajiban keagamaan di luar tempat suci Yerusalem. Pada waktu pembuangan ada 2 nabi yang melayani bangsa Israel, yaitu Yehezkiel yang diutus orang-orang buangan di Babel dan Nabi Daniel bergerak di istana Raja Nebukadnezar. Dan kepada orang kafir pun Allah menunjukkan kuasa dan kemuliaannya, sehingga mereka juga mengakui bahwa Dialah Allah. Pembuangan ke Babel tidaklah untuk selamanya. Ada sekitar 70 tahun bangsa Israel di pembuangan Babel. Keluarnya bangsa Israel dari Babel terjadi secara bertahap. Kebanyakan yang dibuang ke Babel adalah contoh, maksud kami adalah tokoh-tokoh pemimpin Israel. Yeremia 24 ayat 5. Mereka adalah orang Yahudi asli, pewaris, penjaga dan penerus rasi Yahudi. Setelah hancurnya Bait Suci di Yerusalem sebagai pusat peribadahan, dengan segera mereka membuat sistem peribadahan baru agar kehidupan keagamaan dapat terwujud dalam persekutuan yang nyata. Dibangunlah sinagoge, jemaat berkumpul untuk berdoa, beribadah dan mempelajari kitab suci bersama-sama. Setelah hancurnya kerajaan Babel, maka bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Rombongan yang pertama pulang dipimpin oleh Zerubabel dan Joshua. Mereka berpencar ke seluruh Yerusalem. Setahun setelah mereka tinggal di Yerusalem, mereka membangun bait Allah yang sudah hancur. Pembuangan Babel merupakan proses pendidikan bagi bangsa Israel, karena pembuangan sifatnya bukan membunuh, tapi permurnian iman bangsa Israel. Nah, sungguh baik. Walaupun mereka dibuang ke Babel, tapi Allah sendiri tidak ingin membuat mereka semakin menderita, tapi mereka ingin, ya, pemurnian iman mereka. Bagaimana bangsa ini tetap setia dan mau percaya kepada Tuhan Allah. Walaupun mereka dijajah di zaman pembuangan pada saat itu, tetapi Allah tetap masih menunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya, sehingga benar-benar Allah menolong menunjukkan kuasa-Nya kepada bangsa Israel ini. Tetapi memang bangsa ini bisa dikatakan
sangat keras hati, sangat keras kepala, sehingga mereka hanya mempertahankan rasa egois mereka, rasa ketidakpuasan diri mereka. Nah, tetapi Allah sungguh luar biasa kasih-Nya kepada bangsa ini, sehingga benar-benar bangsa ini mau diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Dia utus Nabi Yehezkiel, Nabi Daniel untuk menolong mereka. Nabi Daniel pada saat itu, yaitu di dalam kerajaan Nebukadnezar, supaya mereka boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran kasih Allah kepada bangsa ini. Tetapi bangsa ini juga masih mengeraskan hati. Nah, karena itu anak-anak, hidup ini memang ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Apakah kita mau menerima berkat dari Tuhan, menerima pengajaran yang disampaikan Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya? Apakah kita tidak? Kalau kita tidak mau menerima, berarti kita akan menerima kutuk. Hanya dua. Nah, inilah pada zaman pembuangan itu. Nah, dalam kehidupan kita sering sekali menghadapi penderitaan, masalah dan persoalan. Kadang masalah yang kita hadapi membuat kita putus asa dan tidak punya pengharapan lagi. Namun dengan adanya permasalahan membuat iman kita akan lebih kokoh, serta keberanian yang teguh menghadapi permasalahan hidup. Seperti Israel di pembuangan, banyak menghadapi tantangan, baik dari politik, pemerintahan dan agama, sehingga mereka tertekan dan tidak bebas. Tapi tetap pembuangan direfleksikan bukan sebagai penghancuran, melainkan pemurnian iman. Pembuangan mendidik bangsa Israel lebih setia kepada Tuhan dan tidak menyembah dewa Baal lagi. Agama yang ada harus monoteis, percaya kepada satu Allah. Nah, walaupun mereka sudah di dalam pembuangan, tapi kasih Allah tetap menunjukkan supaya bangsa ini tetap komitmen, tetap setia kepada Allah. Supaya mereka tidak menyembah Baal-Baal lagi. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Hanya itu yang Allah inginkan kepada bangsa Israel ini. Nah, luar biasa kasih sayang Allah. Tetapi dalam kita menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup, bukan berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan luput dari persoalan. Tidak. Itu juga tidak ada satu jaminan. Tetapi ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, Allah turut bekerja dalam menolong kita untuk mencarikan solusi, untuk memberikan jalan keluar supaya kita bebas, supaya kita keluar dari pergumulan, supaya kita keluar dari permasalahan. Jangan pegang terus persoalan itu. Jangan peluk persoalan itu, tapi berikan kepada Allah. Sampaikan itu kepada Tuhan melalui doa kita. Maka Allah turut bekerja dan menolong kita dan memberikan solusi. Nah, kami menyampaikan kepada anak-anak kami, bukan berarti anak-anak kami belajar katekisasi. Kalau sudah belajar katekisasi, anak-anak kamu bebas dari pergumulan, kamu bebas dari hambatan. Pasti uang kamu lancar-lancar saja. Kamu belajar dari kuliah, kamu sekolah, kamu pun semua beres-beres saja, lancar semua, lulus. Tidak ada janjian gitu, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tetapi ini adalah proses. Nah, tapi Allah berkata, aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau. Dalam ketika kita menghadapi persoalan, dalam kita menghadapi pergumulan, Allah tidak tinggal diam. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan satu solusi. Nah, itu keindahan. Itu keunikan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak kami juga pasti akan menghadapi persoalan. Apakah dalam studimu? Apakah dalam pergaulanmu? Apakah di dalam mencari pekerjaan kelak? Bahkan nanti mungkin dalam mencari teman hidup, bahkan orang tua kita, bahkan keluarga kita, banyak nanti kamu hadapi, ya. Mungkin teman-teman kamu tidak suka dengan pekerjaan kamu, mungkin dengan cara kamu bergaul kamu, dalam berbicara kamu, banyak. Tidak, bukan berarti kita orang-orang yang percaya luput dari persoalan, tidak. Tapi dalam kita menghadapi persoalan, percayalah, kita akan diberikan Tuhan kekuatan. Dan kita lihat juga bagaimana zaman pada saat itu bangsa Israel di tanah pembuangan, Allah selalu menolong, Allah selalu memberkati, Allah selalu menyatakan kasih-Nya kepada bangsa ini. Hanya bangsa ini saja yang tegar tengkuk, ya. Bisa dikatakan 70 tahun. Kenapa sampai 70 tahun anak-anak kami? Karena mereka mengeraskan hati, karena mereka keras kepala. Bagaimana Allah dulu berkata kepada Musa supaya mereka dikeluarkan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Allah janji 40 hari 40 malam mereka sampai kepada tanah perjanjian. Ya, penuh dengan madu, ya, dengan susu, tanah perjanjian itu.
Tapi karena mereka berhala, mereka tidak setia, mereka tidak taat. Akhirnya tahu berapa? 40 tahun adik-adik kami semua, anak-anak kami. Ini akibat ketidaksetiaan, ketidaktaatan mereka. Akhirnya 40 tahun mereka. Bahkan mereka pada saat itu yang lahir, mereka tidak bisa lagi hidup di sana. Bahkan hanya 2, Yosua dan Kaleb hanya sampai ke tanah perjanjian. Nah, ini akibat kekerasan hati. Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Ini juga zaman pembuangan ini 70 tahun mereka. Kalaupun mereka sudah menjerit, mereka menderita, mereka minta tolong. Nah, 70 tahun juga mereka lamanya penderitaan mereka. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan dalam kita menghadapi persoalan apapun itu, kita selalu bawa kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan punya solusi, kita akan punya jawaban. Nah, anak-anak kami dalam zaman pembuangan, kalaupun kita dibuang, walaupun kita pada saat ini zaman pembebasan, tetapi bukan berarti bebas segala-galanya. Tetapi kita punya keterikatan, punya etika, punya aturan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan coba-coba menyembah Baal. Kalau kau punya masalah, jangan coba-coba pergi kepada perdukunan. Jangan coba-coba pergi tanya kepada siapa-siapa dunia sana. Tapi berdoa kepada Tuhan. Walaupun tidak langsung seperti kita membalikkan telapak tangan, tetapi punya proses. Disitulah proses iman kita. Itulah iman, ya. Iman adalah percaya kepada segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Itulah iman, ya. Ibrani 12, ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman. Nah, untuk itu kami mau supaya anak-anak kami juga tetap berpengharapan dalam kamu menghadapi jalanan hidupmu. Kami masih muda, masih panjang perjalanan kamu. Mungkin berapa puluh tahun lagi. Kalian mungkin sekitar 18, 17, mungkin ada yang 20. Masih banyak, masih jauh. Mungkin 70 tahun lagi perjuangan kalian. Nah, jangan seperti bangsa Israel, ya, 70 tahun di zaman pembuangan. Tetapi kalian 70 tahun dengan merdeka, mengisi kemerdekaan di tengah bangsa ini. Berikan, ya, dedikasi kalian berbuat sesuatu untuk bangsa dengan negara ini, sehingga kalian bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kami mau anak-anak kami juga boleh berbuat sesuatu. Jaga kekudusan hidupmu, jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain selain Allah sendiri. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak suka kita bermacam-macam. Dia tidak suka kita menyimpang ke kanan ke kiri. Dia maunya fokus kepada Dia. Inilah harapan Tuhan. Sehingga benar-benar kita boleh tetap setia kepadamu, kepada Tuhan. Terima kasih. Pembelajaran kita sampai demikian. Nanti kami WA kepada anak-anak kami untuk tugas-tugas. Tapi kami harapkan supaya ini materi dibaca diulang-ulang. Kami mau nanti dalam WA kami akan japri kalian anak-anak untuk pertanyaan-pertanyaan. 1 minggu kami diharapkan jawaban dikembalikan kepada kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, bahwa pembelajaran katekisasi sudah berakhir. Tapi kami rindu agar Tuhan yang memateraikan firman kebenaran-Mu dapat kami terima dan dapat kami aminkan dalam hidup kami, sehingga benar-benar pembelajaran katekisasi pada hari ini dapat kami pergunakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu, agar sungguh Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Sempurnakan doa kami Allah Bapa, karena kami sudah datang mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.